Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 Matematika Disiplin RD akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang matriks, relasi, dan fungsi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu pertama Ahmad Husnadi Adena dengan 1211-2001, AA Raka Surya Prema 1211-30111, Roland Agus Rivaldo 1211-30118, Muhammad Fajar Ziaul Haq 1211-30-113, dan Tri Bintang Andalas 1211-30-110. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas subbab pertemuan ketiga, yaitu tentang matriks, relasi, representasi relasi, relasi invers, kombinasi relasi, dan komposisi relasi. Oke, selanjutnya akan diserahkan ke materi. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang dan ditulis dalam kurung biasa ataupun kurung siku, seperti ada di gambar. Yang kedua itu ada komponen matriks. Komponen matriks yaitu yang pertama ada elemen. Elemen adalah bilangan-bilangan yang menyusun matriks. Yang kedua ada baris dan kolom. Baris adalah kolom. Kolom adalah susunan elemen yang ditulis secara menurun atau vertikal. Yang ketiga ada ordo. Ordo adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom, seperti 2x2 dan 3x3. Yang keempat ada diagonal. Diagonal adalah diagonal matriks hanya terdapat pada matriks persegi yang terdiri dari diagonal utama dan diagonal samping. Jenis matriks. Matriks dibagi dengan beberapa jenis. Yang pertama matriks baris. Yang kedua ada matriks kolom. Yang ketiga ada matriks persegi dengan ukuran 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Dan ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks diagonal. Kesamaan matriks. Kesamaan dua buah matriks adalah jika dua buah matriks berordo sama dan elemen yang seletak memiliki nilai sama. Mari kita perhatikan pada dua contoh matriks di bawah ini. A sama dengan A, B, C, dan D, dan matriks B berisi E, F, G, dan K. Matriks A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu 2x2, dan elemen seletaknya pun sama. Maka matriks A dan B memenuhi syarat kesamaan matriks. Maka nilai A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Berikut ada contoh soal dari matriks. Jika matriks A sama dengan 3, min 2, min 4, dan 2, dan B 3x, min 2, 2y, 2, dan A sama dengan B, maka tentukanlah nilai X plus Y. Mari kita jawab. Karena A sama dengan B, maka diperoleh 3x sama dengan 3, dan X sama dengan 1, dan 2y sama dengan min 4, yang artinya Y sama dengan min 2. Dengan demikian, X plus Y sama dengan 1 plus min 2. Hasilnya min 1. Jadi nilai X dan plus Y adalah min 1. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Untuk materi selanjutnya yaitu relasi, akan saya jelaskan. Pertama, apa itu relasi tersendiri? Relasi ialah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bisa kalian lihat di gambar itu, himpunan A itu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk himpunan B, anggotanya itu ada 1, 4, 9, 12, dan 16. Himpunan juga dapat diartikan sebagai hubungan antara elemen himpunan dengan elemen yang lain.
Cara menyatakan relasi dapat dilakukan dengan membuat diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan perlu diketahui, kalian bisa lihat di gambar itu ada himpunan A yang memiliki pasangan setidaknya satu, tetapi tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Tetapi di himpunan B memiliki ada anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu anggota 12. Sedangkan anggota 1, 4, 9, dan 16 itu memiliki setidaknya satu pasangan. Dan di relasi tersendiri, untuk himpunan A bisa untuk dua anggota, tetapi di himpunan B tidak. Dan untuk contoh soalnya, bisa next. Untuk contoh soal, biar lebih mudah lagi, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi faktor dari himpunan K yang beranggotakan 0, 1, dan 2 ke himpunan L yang beranggotakan 4, 5, dan 6. Jawaban himpunan K yang beranggotakan 0, 1, dan 2 dan himpunan L yang beranggotakan 4, 5, dan 6 itu sudah terlihat ada dari gambar. Itu anggota himpunan K ialah faktor dari anggota himpunan L. Seperti yang saya jelaskan pertama, anggota himpunan K bisa memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi bisa dilihat dari diagram Venn-nya, itu pasangan dari himpunan K itu ada banyak sekali. Oke, sekian dari saya untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya mungkin pemateri yang lainnya bisa dilanjutkan. Baik, izin masuk. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang representasi relasi. Representasi relasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada diagram Venn panah. Himpunan di sebelah kiri adalah daerah asal dan himpunan di sebelah kanan adalah daerah hasil. Seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, bahwa daerah asal bisa memiliki banyak himpunan di daerah hasil. Tapi daerah hasil tidak bisa memiliki banyak himpunan di daerah asal. Next. Yang kedua itu ada pasangan terurut. Untuk relasi R atau satu himpunan A dapat disajikan dalam R sama dengan AB banding A. Dalam hal ini, A menjadi komponen entry pertama dari relasi R, dan B menjadi komponen entry kedua dari relasi R. Letak entry sangat menentukan di sini, karena itu antara AB dan BA. Berbeda arti, sedangkan relasi dari A ke B disajikan dalam pasangan berturut berikut. R sama dengan AB, contohnya yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, R relasi atas himpunan A diberikan dengan rumus berikut. R sama dengan AB, A besar sama dari B, dan AB. Tentukan himpunan pasangan terurut relasi R ini. Maka jawabannya adalah pasangan terurut adalah R sama dengan 44, 43, 42, 41, 33, 32, 31, 22, 21, 11. Nah, dan jika kita lihat kembali, seperti yang kita tahu bahwa B tidak boleh besar daripada A, karena B besar sama dari A. Jadi makanya pada jawaban yang di 33 itu tidak ada 34, karena dalam rumus atau dalam syaratnya bahwa B tidak boleh besar sama dari A. Makanya di golongan 3 itu dimulai dari 33, bukan 34. Next. Ya, yang ketiga adalah tabel A dan tabel B. Tabel A berisi himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabel B ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, di sini kalau bisa kita mencerna atau kita melihat dengan seksama bahwa tabel A itu adalah daerah asal ya. Dan tabel B adalah daerah hasil. Jadi ibaratnya
Nah, tabel A ini bisa memiliki hasil dari tabel B. Contohnya misalnya 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi seperti yang dari awal bahwa tabel A itu adalah asal dan tabel B adalah hasil. Next. Next. Saudara Raka boleh di itu. Nah, terus yang keempat adalah grafik berarah. Grafik berarah itu adalah relasi pada sebuah himpunan dapat dinyatakan dengan grafik berarah atau directed graph atau digraph. Grafik berarah tidak digunakan untuk menyatakan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Contohnya A ke A. Jadi itu dari titik A digaris kembali ke A. Itu grafik berarah dari A ke A. Terus A ke B dari A. Nah, terus ditarik garis ke arah titik B. B ke A, begitu juga sebaliknya. Dari titik B, ditarik garis ke arah A. Nah, gitu cara ngerjainnya. Sampai semua jawaban itu dapat. Dan juga diketahui R itu adalah merupakan relasi daripada himpunan A. A, B, C, D, relasi R dapat dinyatakan dengan grafik terarah. Jadi kalau misalnya ada di soal seperti ini, kalau dari yang contoh tersebut, ini cukup simpel cara ngerjainnya. Cuman ditarik garis menuju hasil dari garis itu. A ke A ke B, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, C ke D, dan D ke D. Dan materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Baik, saya akan menjelaskan itu relasi inverse. Relasi inverse adalah teori Thales yang dimana inverse itu adalah kebalikan dari pemetaan itu sendiri. Dapat diasalkan pada sebuah dan kodomain atau daerah hasil. Maka inverse dari pemetaan tersebut adalah sebuah pemetaan yang mana sebagai domain dan sebagai kodomain. Kita misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan R1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan tertutup yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan SDB. R1 sama dengan himpunan B, A, dalam tutup kurung, buka kurung A, dan B, R. Contoh, A sama dengan 1, 2, dan 3, B sama dengan X dan Y. Jar. R sama dengan Volume lu kecilin himpunan dong. 1, X tutup kurung, 1, dan Y tutup kurung, buka kurung 3, X tutup kurung, merupakan relasi dari A ke B. Dan R1 sama dengan X 1 tutup kurung, Y1 X3 yang merupakan relasi inverse dari B ke A. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu terdapat kombinasi relasi. Nah, jika R1 dan R2 adalah relasi A ke B, maka akan berlaku syarat, yaitu R1 merupakan irisan dari R2, kemudian R1 merupakan gabungan dari R2, dan R1 adalah selisih dari R2, dan yang terakhir adalah R1 merupakan misal. R1 itu A, A, B, C. Kedua, yaitu A, A, B, A, C, dan A, D. Nah, maka R1 beririsan dengan R2, hasilnya adalah A, A. Kemudian R1 gabungan dari R2, hasilnya adalah A, A,
B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Kemudian yang ketiga, R1 selisih R2 sama dengan B, B, dan C, C. Dan yang terakhir, R1 penjumlahan dengan R2 sama dengan B, B, C, C, 0 dan 0 susah. Maka matriks dari R1 gabungan dari R2 sama dengan matriks R1 logical disjunction MR2, yaitu hasilnya 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan 1, 1, 0. Kemudian MR1 irisan dari R2 sama dengan MR1 logical conjunction MR2, yaitu hasilnya matriks 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Dan materi yang terakhir adalah relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi untuk R dan S dinotasikan dengan SOR, atau dibaca juga S merupakan komposisi dari R, adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh SOR, atau bisa juga dibaca S komposisi R, merupakan dari A, B, di mana A kecil merupakan anggota dari A besar, C kecil merupakan anggota dari C besar, dan untuk beberapa B kecil anggota dari B besar. A, B anggota dari R, dan B, C anggota dari S. Nah, ini merupakan contoh komposisi dari relasi. Oke, terdapat matriks R, di mana 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, dan 8. Kemudian terdapat matriks S, yaitu 2U, 4S, 4T, 6T, dan 8U adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan S, T, U. Maka komposisi relasi R dan S adalah S, OR, atau S merupakan komposisi dari R adalah 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, dan 3U. Komposisi relasi R dan S lebih jelas jika diperagakan dengan diagram tanah seperti gambar berikut. Oke, sekian materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.